Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode kali ini kita akan mengkonsumsi makanan yang unik yang ada di Makassar, namanya sotang atau sosis kentang, atau dari Korea ini namanya dokkebi ya. Sudah banyak nama untuk makanan yang satu ini, ada hotang, kodok kentang, dan mungkin banyak lagi nama yang lain di daerah kalian masing-masing. Sotang ini dibuat dari kentang, dibuat dari sosis, kemudian dibaluri dengan kentang dan diberi sambal dan mayones. Bagaimana rasanya? Ayo kita coba. Terusnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kentangnya kenyal, kemudian dipadu dengan rasa sosis yang kenyal juga, dengan sambal atau sos cabai dan mayones. Nikmat. Dengan bahan yang sederhana, hanya sosis, kentang, dan baluran tepung terigu dan bumbu-bumbu lainnya, menghasilkan makanan senikmat ini. Dengan bahan yang sederhana, hanya sosis, kentang, dan baluran tepung terigu dan bumbu-bumbu lainnya, menghasilkan makanan senikmat ini. Soto yang saya makan ini merupakan sotang versi besar. Di tempat tadi saya beli. Versinya ada 3, yaitu versi kecil, ada versi sedang, dan inilah versi yang paling besar. Langsung beli yang paling besar.
Jika teman-teman belum pernah mencoba, bagi penggemar kuliner wajib mencoba ini. Nikmat rasanya. Dengan menu yang sederhana, namun hasilnya bagus, nikmat sekali. Habis sampai akhir. Berikut ini akan kami bahas tentang kelebihan atau manfaat atau kerugian dari memakan sotang ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye. Adapun manfaat sosis, salah satunya adalah sosis sapi. Ya, jadi kita ini membahas sotang ini, kita utamakan pada bahan utama yaitu sosis sapi. Di sini dikatakan di fooddetik.com bahwa sosis sapi ini mengandung energi tambahan, ya. Kemudian manfaatnya ini yang dia punya adalah selain itu sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Dia juga mengandung zat besi, zinc, vitamin B yang dapat memberikan tambahan energi. Ya, itulah manfaat dari sosis yang merupakan bahan utama dari sotang. Selanjutnya kita akan melihat kerugian mengkonsumsi sosis. Sekarang kita lihat di web halodoc.com, situs web terpercaya. Di sini dia bahas tentang kanker otak, ya, jadi penyakit yang mengerikan, ya, jangan sampai kena dah. Nah, di sini dilihat bahwa yang pertama yang menyebabkan, yang memicu pertumbuhan tumor atau kanker di otak itu yang pertama daging olahan. The International Agency for Research on Cancer IARC menyatakan daging olahan memiliki sifat karsinogen, yaitu zat pemicu kanker. Daging olahan yaitu daging yang telah diolah untuk mempertahankan rasa dengan cara menambahkan sodium atau proses pengasapan. Jenis daging olahan yang sudah biasa dikonsumsi seperti sosis. Nah, inilah sosis. Dan yang diawetkan, pepperoni dan bacon. Meskipun terlihat praktis, hindari terlalu sering mengkonsumsi daging olahan. Jadi jika kita ingin makanan yang enak seperti tadi sotang, memang makanannya enak dan sepertinya ingin mengkonsumsi lagi. Namun berdasarkan informasi dari The International Agency for Research on Cancer itu mengatakan bahwa jenis daging olahan seperti sosis ini
Meskipun terlihat praktis, hindari terlalu sering konsumsi daging olahan. Jadi diingatkan, jangan sering-sering mengkonsumsi sotang, otang ataupun dokebi tersebut. Ya sekitar 1 kali sebulan lah atau 2 kali. Jangan setiap hari. Ingat, kesehatan lebih penting. Demikian loh keterangan dari Halodoc tentang kerugian memakan khususnya sosis.